Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini, saya Bilal Suaradi bertemu dengan Anda di sajian hikmah yang akan senantiasa menggelarkan sebuah acara di mana seseorang mendapatkan nur hidayah. Dan pendengar, salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Pendengar, seperti biasa, kalau kita sering menyimak acara ini pasti sangat paham bahwa segala sesuatu, siapapun dia, tatkala dia masih di dalam jurang kemaksiatan, namun senantiasa dia membeningkan diri atau paling tidak dia senantiasa merenungkan bahwa apa yang dilakukannya itu adalah hal yang tidak benar, insya Allah nur hidayah itu akan bisa kita sambut. Dan di siang hari ini telah hadir seseorang yang telah mendapatkan nur hidayah tersebut. Beliau pernah melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan agama pada masa lalunya. Beliau adalah Bapak Agus Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dan siang hari ini beliau berkenan juga mengajak istrinya Ibu Prapti. Assalamualaikum Ibu. Sehat juga ye? Ya, masih dalam keadaan puasa? Alhamdulillah. Iya. Iya. Berdua beliau akan menyampaikan kisahnya. Ini tentu saja saya akan memulai kepada Pak Agus Prasetyo. Pak Agus Prasetyo mungkin bisa disampaikan. Ini sebenarnya apa yang bisa ceritakan kepada para pendengar ataupun pemirsa. Jangan lupa pemirsa bahwa acara ini digelar pula di mtatv.net ataupun di uctv.com. Bagi Anda yang ingin melihat secara visualnya bisa melihat di line tersebut. Pak Agus Prasetyo, dari perjalanan yang Bapak lakukan atau alami, sebenarnya masa lalu Bapak ini seperti apa? Masa mudanya atau mungkin masa kecilnya yang kira-kira memang di situ terdapat hal-hal yang tidak diperbolehkan agama, Pak? Kalau dulu semasa saya muda ya, semasa muda sampai sebelum ngaji, saya melakukan ya M5 itu semua M5. Saya lakukan. Oh, itu masa sekolah juga? Sekolah juga, punya istri juga. Terus sebelum ngaji, saya kan ngaji kan tahun 2008-9. Itu saya melakukan semua itu. Masa sekolah, waktu itu masa sekolah Bapak pendidikannya sampai apa, Pak? SLTA, Semea, tapi Semea. Di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Ngawi, ya. Waktu itu mungkin bisa disampaikan sedikit tentang apa hal yang tidak diperbolehkan agama waktu itu yang pernah dijalankan? Ya dulu masih remaja ya, tawuran, terus minum-minuman, terus saya ingat itu kalau sekolah dulu remaja itu kan di kantin, ada kantin, itu saya gabrul semua. Oh begitu. Ya. Ya kalau dulu itu kan lulus 2004 saya SMA itu. Kalau saya makan barnya kalau habis 1.000 saya paling bayar 500 gitu. Begitu. Ya. Itu awal ya. Awal sudah seperti itu ya. Terus minumnya nggak pernah Kang, tiap hari kalau bangun dari tidur itu sisanya minum semalam itu masih ada, lanjutkan gitu. Itu minum Homer ya? Homer, minum kalau di Sragen itu Ciu ya. Yeah. Waktu itu beli atau diberi teman? Kalau dulu saya beli itu jarang, minta
minta sama teman. Terus apa itu, kalau saya kan dulu ya punya teman banyak, nyegat di jalan itu dimintain, biasanya teman sekolah. Teman sekolah itu ya paling enggak ya dimintain lah buat beli itu. Apakah di kelas atau mungkin di sekolahan itu Bapak termasuk yang paling disegani di antara teman-teman? Ya kalau disegani ya tidak. Ya tidak, enggak disegani ya tidak, karena ada permasalahan sama teman itu ngomong sama saya, terus saya ngomong sama yang megang daerah situ. Nah jadi kan saya juga punya tameng kalau di sekolahan. Berarti di sekolahan kalau ada permasalahan sama saya, kelihatannya kalau musuhnya apa gimana kayaknya berat, saya ngomong teman saya itu yang megang daerah Ngawi itu. Gitu ya. Kalau dulu SMA. Pak Agus sendiri sampai kapan? Sampai yang paling parah itu apa kegiatan yang pernah dilakukan itu misalnya? Ya mencuri juga. Mencuri saya itu istilahnya mencuri sepeda motor. Ya sepeda motor tahun sampai ketahuan gitu. Enggak sampai ketahuan, karena kita kan ibaratnya kalau mencuri sepeda motor itu istilahnya beramai-ramai, kamu bagian mencuri, nanti kita nanti kamu habis mencuri menadah sama saya, nah saya beli di saya jual yang menjualnya gitu. Nah nanti kan urutan gitu ya. Yang mencuri si A, nanti penadah si B, si C yang menjual gitu. Ya, menikah tahun berapa, Pak? 2001. Bapak atau Ibu mengenal Bapak juga waktu itu masih dalam kondisi kejahatan terus berlangsung, Bu? Bapak masih dalam keadaan masa kejahilan. Masa kejahilan. Tapi kenapa? Soalnya Bapak ini seorang pencuri, termasuk hati Ibu dicuri Bapak ini. Iya. Kenapa bisa tertarik sama orang yang seperti itu, Pak? Karena dulu kan mau dijodohin, saya nggak mau. Ada yang mau, saya langsung aja mau gitu. Orang yang tidak benar malah mau ya, Bu? Iya. Nah dulu saya bohongin. Kalau di depan istri saya itu saya baik kayak orang gitu. kali. Terus saya kadang ntar dulu ke masjid apa gimana gitu kan. Padahal enggak. Waktu itu sholat apa enggak, Pak? Sholat ya bolong-bolong. Bolong-bolong. Tapi banyak bolongnya. Paling ya Jumatan. Paling enggak gitu. Jumatan. Iya. Tapi kalau sholat aktif dulu itu sholat Id pasti ikut. Selain itu ya enggak kali. Iya. Molimo tadi ada mencuri, madat ada? Ada dulu saya juga kalau nyimeng, nyabu gitu. Kalau itu masih udah keluar dari SMA, bekerja itu saya juga sama teman-teman itu. Kerja di Jakarta dulu saya. Di Jakarta ya mainnya sama nyimeng, habis nyimeng itu nanti kalau punya duit ya nyabu gitu. Dan itu waktu itu masih jalannya lancar gitu ya? Lancar dulu. Kalau ada masalah apa, kita kan kalau beli kan ya lihat-lihat orangnya dulu. Katanya orangnya tidak mencurigakan itu kita beli. Belinya itu juga patungan gitu. Kita kan beramai-ramai. Kalau biasanya hari Minggu habis kerja kan hari Senin sampai hari Sabtu, Minggu kita nyimeng. Dan orang tua tidak tahu waktu itu? Nggak tahu orang tua. Orang tua kan di kampung dulu. Kalau sudah bekerja, punya istri aja pernah juga. Pernah masih nyabu juga. Tapi tidak tahu juga? Tidak tahu, di depan istri itu saya baik gitu ya. Tapi belakangnya dia nggak tahu. Selama saya belum ngaji itu belum pernah saya nggak bohongi istri saya berbentuk apapun. Harus masalah gaji, masalah masalah cewek, masalah kerja apa Pak punya gaji? Di PSDA Bengawan Solo. Oh begitu. Iya. Ini teman-teman mendengarkan apa tidak ini? Kemarin tuh saya cerita teman saya besok hari Selasa
teman saya itu kan penggemar. Oh, Dia juga mendengarkan radio ya? pendengar radio juga tapi belum ikut ngaji. Oh. Saya ngomong besok hari Selasa saya wawancara, kalau pengen tahu riwayat saya ikut di pengajian MTA. Cukup dengarkan di rumah. Iya, di bagus, Persada bagus. 102,2. Iya. Baik pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, siang hari ini bagi Anda yang ingin bertanya kepada beliau Pak Agus Prasetyo bersama Ibunda Prapti ini, dipersilakan masuk di 0271 66 1749, juga SMS di 081 393 89.000. Tadi ada madat itu salah satunya adalah narkotika. Tadi mau yang berikutnya maling itu sudah Maton itu ya sebelum saya punya istri mudanya dulu. Di kampung di desa saya itu mungkin saya yang jelek sendiri kan. Karena kalau sama cewek zaman dulu ini cewek kalau nggak diperbuatin dulu nggak mungkin saya dapat dari buka ibu ini. Waduh, nanti dari orang tuanya. Padahal saya udah berbuat kayak gitu aja ditolak. Apalagi nggak saya berbuat kayak gitu, pasti ditolak. Ya saya bisa membohongin istri saya. Istri saya di depan istri saya itu dulu saya ya kalem lah. Gitu. Kalau di kampung kan lain desa. Kalau istri saya desa Toyoko, kalau saya desa Sambu Macan. Jadi kan dia belum tahu full saya gimana. Kalau di kampung kan dulu saya juga beratnya hobi nyokek. Kalau Sragen. Nyokek itu apa? Nyokek itu kayak itu loh, kayak campur sari. Campur sari kan pakai kentang. Tayub. Kalau tayub kan halus, kalau cokek kan agak kasar. Ada dandutan, ada gembanya itu. Saya kan kalau ada cokek di mana pun saya datang. Nyawer begitu? Nyawer enggak. Oh tidak? Kan itu tayub kalau nyawer itu. Kalau cokek enggak. Cokek itu kadang ada yang joget itu ya ikut-ikutan aja, nggak gitu bayar ya? Gitu. Iya. Kalau kemarin aja sama istri yang ini udah punya istri itu juga saya nyokek. Kan nyokek biasanya ada penyanyinya. Ini bukannya ada istri saya, kalau nggak percaya tanya istrinya. Ada satu desanya dia, itu saya nyokek. Ada kan penyanyinya, penyanyinya saya rayu, dia mau sama saya. Maksudnya dirayu untuk apa? Untuk berhubungan sama saya. Terus dia mau, tapi suruh antar pulang dulu. Nanti habis istilah perayaan cokek itu, nanti habis pulangnya diantar ya Mas. Ya. Begitu. Terus mau saya antar, ternyata istri saya itu ikut. Enggak, dia itu beli jajanan itu loh, kayak pecel tuh, warung itu loh. Dia tahu sama saya, sama penyanyi itu. Wah, saya bohongin. Terus saya enggak jadi penyanyi. Dah, kamu pulang aja dulu. Itu sama temanku. Yang mana? Lah kenapa? Jadi bilang istrinya temanku gitu. Itu dia belum tahu sebelumnya. Saya ngomong penyanyinya itu loh, yang saya kencan itu. Kamu pulang aja dulu ya. Enggak jadi ya Mas. Enggak wis tau, pokoknya pulang diantar temanku, nanti saya menyusul gitu. Nah, setelah dia pulang, saya kan istri saya di rumah. Tadi Mas siapa? Penyanyi itu ya Mas, pacar ya? Udah, itu cuma temen dulu gitu. Ternyata kan dia ibaratnya setelah itu kan saya kesana ke rumahnya dia. Ibu waktu beliau melakukan kebohongan, kemudian kemaksiatan, termasuk mencium bau-bau bahwa bapak ini minum, bapak ini suka dengan misalnya tadi nyokek dengan penyanyi dan lain sebagainya, ibu merasa hal itu? Ya merasa itu sebenarnya, tapi saya insya Allah moga-moga dengan kesabaran ini bisa berubah gitu aja. Kan Allah memberikan hidayah biar sadar gitu aja. Pernah nggak ada usaha untuk agar bapak ini
lurus kembali begitu menyadarkan Bapak? Ada sebenarnya, suruh sholat, suruh gitu, tapi dia mau ngomong so alim kamu tuh. Begitu. Iya. Terus bagaimana akhirnya Bapak kok bisa sekarang berubah, itu awalnya seperti apa? Benar gini Pak awal mulanya itu kan sampai berapa tahun ya? 7 tahun nikah itu jatuh sampai 7 kali. Jatuh naik sepeda motor? Iya, itu mabuk terus. Oh, ketika mabuk dia jatuh? Iya, jatuh, tangannya udah pernah patah, kakinya udah, lainnya babak belur udah. Yang terakhir itu otaknya itu bengkak gitu loh, kena tunggak itu. Nah, koma itu baru mulai sadar gitu. Iya. Mungkin hidayah yang terakhir itu. Untung belum titik ya Bu ya? Alhamdulillah. Baru koma waktu itu. Iya. Pak, yang terakhir itu seperti apa kejadiannya sehingga Bapak mulai merenungkan diri bahwa hal-hal yang Bapak lakukan selama waktu itu tidak benar? Selama itu saya, ya itu yang diceritakan istri saya itu. Saya itu kan nyokek, habis nyokek kan minum berat, jatuh. Nah jatuh itu saya kan di rumah sakit. Terus istri saya itu menyetel radio itu. Kan saya belum bisa makan sendiri, minum kan belum bisa. Jadi disuapin. Nah tapi sebelahnya radio. Radionya kenapa? Radio dari Persada FM itu. Kok bisa ke radio Persada itu siapa yang nyetel? Sebelah istri saya. Tapi istri saya itu dengarnya dari sebelah saya, sebelah tetangga saya. Padahal dulu saya sebelum jatuh, tetangga saya itu saya marahin karena nyetel radio Persada FM dulu FM MTA yang 107 itu dulu Persada. Dimarahi karena apa Pak? Karena nyetel radionya itu emang kena ada apa? Karena kayak kayak sok alim kok, sok tahu-tahu. Kamu juga ya dulu-dulunya gitu, nggak usah dimatiin aja gitu dulu. Setelah itu saya jatuh itu, terus disetelkan radio itu, terus saya pikir-pikir, oh iya ya Pak Ustadz Sukino itu kalau ngomong kalau mabuk dosa, mencuri dosa, dia pakai dasar. Pakai dasar akhwan ini, tolong baca ini surat ini, ayat ini. Saya padahal dulu belum bisa iki opo tenanan ora. Iya. Nah, terus saya sama istri saya dibelikan Al-Qur'an. Beli Al-Qur'an saya juga nggak bisa. Nggak ada yang terjemahnya, nggak ada waktu ya itu? Ada, tapi kan surat Al-Maidah ayat berapa gitu kan saya belum tahu apa-apa. Nyarinya itu juga belum tahu. Alifat aja belum bisa. Nah setelah saya itu mendengarkan, saya hayati, saya ibaratnya mencari jalurnya ini dari mana ini. Maksudnya Persada MTA sumbernya ini dari mana ini. Terus suatu hari radio itu ngomong kalau ada binaan di Desa Sambung Macan. Di Desa Sambung Macan di rumahnya Bapak Said gitu. Padahal saya orang Bung Macan, nggak ada di situ. Ternyata bukan Sambung Macan, emang kecamatan Sambung Macan, tapi desanya itu Bedoro. Saya pun Bedoro saya cari, saya cari ketemu. Saya binaan dulu di situ, binaan di situ. Saya ngomong sama Ustadz yang bina itu, saya itu ngaji itu belum bisa baca Al-Qur'an ini gimana? Aja Mas, ikut tasin tuh apa tuh? Baca Quran tuh loh, dari Iqra kalau belum bisa. Ya udah saya mau ikut gitu. Saya tengah ikut sampai ya alhamdulillah ini raketan gratul baca Al-Qur'an bisa. Begitu. Itu dari Ustadz Sambung Macan 1. Itu berawal dari mendengar radio waktu sakit ya? Sakit. Waktu disuapi istri begitu. Iya. Terus kemudian waktu pertama kali ikut gabung itu ibu dulu atau Pak Agus? Saya dulu. Ibu saya kan istri saya kan cuma nyetelin aja. Saya cari dapat saya ngaji ya udah agak lama, terus saya tiduran dan ngomongan sama istri saya, Dik, setelah saya ikut ngaji di MTA
gimana Dik perilaku saya? Wah alhamdulillah Mas, jenengan berubah perilakunya gitu toh. Duh, kalau berubah baik apa jelek? Ya baik. Nah kenapa kalau baik kamu nggak ikut? Saya gitu. Ya nanti aja dulu gitu. Waktu itu dulu istri saya belum pakai jilbab, masih kalau dia pakai jilbab cuman jagong apa gimana itu pakai jilbab. Lebih cantikan mana Bu? Bapak? Lebih cantikan ini. Ya. Ibu, waktu itu perubahan yang terjadi pada diri Bapak apa? Keseharian dalam keluarga? Dia lebih tanggung jawab. Dalam keuangan itu pasrahkan istri gitu. Begitu. Nggak pernah selempet-selempet. Dulunya kan uangnya kalau ada apa honor tuh selempet-selempet. Gitu. Bulanan dikasih, tapi dikasih 1 jam diminta lagi. Buat apa nggak tahu, buat minum, buat apa gitu. Iya. Jadi sekarang udah enggak, apa-apa dipasrahkan sama istri. Terus sama anak istri kan nggak kasar gitu loh, pelan. Oh dulu kasar Bu? Kasar. Seperti apa Bu? Misalnya kalau apa tuh mukul, tapi nggak berani mukul istri, tapi mukul apa yang dekatnya dipukul gitu. Ya. Dan tentu saja seperti yang saya sampaikan bahwa saat ini saya berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung, jadi di 0271 661749, SMS di 081 393 89000. Ya ini ada pertanyaan. Sayangnya tidak ada namanya, tapi tidak masalah. Ini Leiku kok bisa benar-benar tobat, awalnya gimana? Tadi sudah disampaikan ya. Kalau tadi berawal dari kecelakaan ya. Kecelakaan dari mabuk, terus mabuk. Kecelakaan terus istri saya itu menyetelkan radio MTA FM itu. Setelah saya renung-renung, ternyata ya benar. Karena apa? Di tempat saya itu ya ada pemuda seusia saya itu dia juga ngaji, tapi kok dia ngaji kok perbuatannya dulu loh itu, perbuatannya kok masih baikan sama saya. Ya kok dia ngaji kok ya juga minum, juga nyokek, juga ini gimana ini? Dia juga di ngajinya di MTA juga? Tidak, dia di lain, bukan ngaji di MTA. Istilahnya ngaji di organisasi lain lah, nggak usah saya sebutkan. Itu dia itu saya bandingkan dengan saya itu loh. Saya kan dulu juga belum ngaji. Kok perbuatannya baik sama saya gitu. Setelah saya renung di pengajian MTA, oh gitu ya, kalau ngaji itu kalau udah tahu itu jangan melakukan. Kalau kamu melakukan berarti kamu dosa. Taubatnya kamu tidak akan diterima. Gitu. Itu mungkin yang disebutkan tadi, bisa jadi dia ngaji tapi belum mengamalkan, seperti itu ya Pak ya. Iya, kemungkinan kita jangan seudon ya, mungkin ya gitu. Iya. Baik, kemudian ada pertanyaan berikutnya, Pak Agus dari Sragen, tepatnya berasal dari mana? Aku juga dari Sragen, Tunggul. Wah, saya mendengar cerita itu ikut senang dari Pak Moksin ini. Kalau Tunggul, ya saya tuh Dusun Sampung Macan, RT 8, Desa Sampung Macan, Kecamatan Sampung Macan, Kabupaten Sragen. Iya. Kalau satu kecamatan, desa kecamatan itu sama saya Insya Allah mungkin kenal, tapi orang yang brutal-brutal. Kalau orang yang kalem-kalem kayak Bapak tadi ya kemungkinan ya belum tahu kali. Begitu. Dia tanya aja di tempat mana ya, di asal kecamatan. Masih kondang brutalnya Pak? Kalau ini alhamdulillah. Kemarin itu saya juga sama teman saya dulu pemabuk sama saya, pemabuk ya nakal sama saya. Dia itu Gus, ayo minum. Udah aku sekarang udah enggak apa gara-gara jatuh yang kemarin itu. Awalnya juga itu, tapi yang menusuk hati saya tuh nggak mau minum, nggak mau kayak, kalau saya kan langsung cakmol, soalnya temennya kalau nggak kayak kamu itu saya sudah nggak berbuat lagi. Biasanya kowe sing pertama sing ngajak kan dulu kan yang selalu bagus, saya yang ngajak minum terus nyewe terus madat, itu saya yang dulu. Kalau nggak itu saya jotosi. Kalau nggak udah jangan ikut saya itu. Dia itu malah malik saya
saya itu dulu yang ngajak kamu. Kok sekarang kamu nggak mau minum lagi? Makanya sekarang saya ajak kamu, kalau minum mabuk nyewe itu jangan. Kamu udah tua, udah eling do tobat teman kalau itu. Ternyata itu, nah kenapa kamu bisa tobat? Dengarkan kamu radio MTA FM itu. Wes wong MTA. Ya saya ngajinya di MTA tapi agama saya Islam, sama juga kamu. Gak kayak kamu Islam KTP lo. Gitu. Wah, sekarang gaya kamu enggak, saya enggak apa-apa. Kamu mabuk terserah, sak senengmu, sak marem-maremmu, sak katok-katokmu, tapi nanti yo kamu tahu sendiri balasan dari Allah. Iya. Kemudian Pak, dalam perjuangannya untuk senantiasa menegakkan kebenaran ini, di keluarga sendiri seperti apa? Apakah sudah semuanya dari Pak Agus, Ibu, kemudian mungkin dari orang tua pun juga mendukung? Awal-awal? Iya. Awal-awal ngaji berat sekali. Bagaimana itu? Beratnya gini, karena saya kan dulu orang mabuk, orang kok sekarang Agus sholat, ngaji, sholat, tapi kok nggak ikut grup yang bukan tuntunan. Beratnya kan dulu kalau orang tua, kalau desa itu ya mitoni, lahiran anak ya mitoni, terus itu orang tuanya? Orang tua saya, orang tua saya sendiri kok miton kok enggak. Nah nanti ibaratnya nanti kalau meninggal aku gak dibaca ya Gus. Ya. Sebentar, ada telepon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mungkin bisa diulang. Ya, tadi bagaimana tentang orang tua yang ternyata memang belum ya? Memang belum. Dulu orang tua saya kan, terutama ibu saya kan sekarang udah almarhum. Dia marah, kalau besok saya mati gimana, nggak kamu bacain, nggak wis tenang mbok, sementing ndek ben karo saiki apik endi mbok, aku ya apik iki, kowe wis gak mabuk karo aku yo gemati. Kan yang saya kan keluarga 9. Keluarga 9 itu laki 8, ceweknya 1. Yang ibu saya sakit tuh yang merawat saya. Orang kakak saya itu ya cuman sambil lalu aja. Dia kemungkinan ibu saya tuh mau tahu sekarang Agus tuh ada perubahan. Ngaji kok malah sama saya kan ada perubahan yang baik, gemati. Apalagi dengan istri saya. Bagaimana dengan istri? Istri saya itu sama istri saya. Oh iya, gimana Bu? Ceritanya dulu dengan mertua itu gimana? Oh enggak apa-apa, cuma sakit stroke kan biasa, namanya udah pikun. Oh gitu. Ya, tapi kalau pikun yang satu melanggar kan nanti jadi pikun semuanya. Betul sekali. Ibu sangat rendah hati, Bu. Sepertinya tidak tega untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan Pak Agus. Bagaimana Pak waktu itu? Mungkin ada satu kisah di mana ibu ternyata mendapatkan cobaan berat. Sebentar, kita buka telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak? Bapak Edi Jebres. Bapak Edi? Iya, Jebres. Jebres, silakan Pak Edi. Ini katanya Pak Agus dulu. Iya, silakan. Halo Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus bersyukur bisa bertobat. Iya. Bisa bertobat, keadaan masih sehat. Saya ini pernah lakukan seperti Mas Agus, tapi saya belum bisa bertobat, belum bisa ini waktu dulu belum bertobat, sekarang udah saya keadaan sakit Mas Agus. Saya mendukung Mas Agus jangan sampai hilang imannya, jangan sampai keislaman, jangan sampai hilang Mas Agus ya. Iya Pak, doanya Bapak. Karena saya ini keadaan saya sakit stroke bagus. Udah 6 tahun ya, alhamdulillah udah bisa bicara, udah bisa jalan pelan-pelan, udah bisa makan. Waktu dulu saya udah bisa bangun, udah bisa duduk, udah bisa apa Mas Agus. Iya. Alhamdulillah Mas Agus keadaan bertobat, keadaan masih sehat. Amin. Ya. Dijaga keselamanya Mas Agus ya. Insyaallah. Iya.
Saya minta doanya, saya sembuh Pak Agus. Insyaallah. Ya, insyaallah. Allah masih. Ya, jangan sampai hilang imannya Pak Agus ya. Ya, Iya. Pak. Pak Agus umurnya berapa Pak Agus? 38, Pak. Masih muda. Iya, Bapak? Saya 57 Pak Agus. Iya. 57 waktu itu masih bergelut dengan kemaksiatan, Pak. Ya, waktu itu mulai tahun 2008 saya sakit. Sebelum itu 2000 sampai 2002 kalau masih. Terus selanjutnya udah enggak minum, enggak medok, enggak ini udah berhenti total. Tapi 2008 saya jatuh sakit sampai sekarang belum bisa cari nafkah Mas Agus. Ya manggil Mas Agus saja, masih muda Pak. Ya Mas Agus ya. Iya, Pak, doanya aja semoga saya istiqomah ngajinya. Ya, Karena juga ini ya, walaupun saya masih ngaji, tantangan juga ada, cobaan juga ada. Kadang itu saya masih muda kan ya kayak gitu. Ya memang kalau tantangan itu pasti ada, di mana pasti ada Pak Agus. Di sekitar saya itu tidak ada yang mendengarkan Pak Mas Agus, tidak ada yang mau. Saya sampai heran. Ya. Baik, Pak. Cuman saya sendiri Pak Mas Agus. Ya, Pak Edi. Gitu Mungkin aja, Mas Agus. ya. Iya. Baik. Saya mendukung 100%, jangan sampai hilang imannya, jangan sampai hilang keislamannya Mas Agus ya. Iya. Iya, Sampai Pak. Ya, istiqomah, makasih sampai doanya. hayat Pak Agus ya. Insyaallah Iya, ya. Pak, insyaallah. Ya Mas, saya minta doanya saya supaya sembuh Pak Mas Iya, Agus, iya. supaya bisa menghadiri pengajian Pak Mas Agus. Iya, Iya, baik. Pak. Ya udah itu aja. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Edi, ya, mudah-mudahan sabar dengan keadaan yang sekarang sedang dialami. Insyaallah dengan kesabaran akan menjadi kafaroh untuk dosa-dosa kita. Ya, kemudian ini oh ya, tadi belum sempat dilanjutkan untuk sikap orang tua sendiri terhadap istri waktu itu, karena pada waktu sakit pasti banyak emosi dari orang tua. Iya. Bagaimana, Pak? Terutama ayah saya. Bagaimana? Ayah saya itu kalau sama istri saya dulu ini. Iya. Dulu itu sama istri ya marah terus. Kalau Apa alasannya untuk marah? alasannya karena ini bapak saya itu kan punya ibaratnya punya ibu baru, cewek gitu. Tapi dia istilahnya belum menikah, nggak dinikahi gitu loh. Iya. Karena demenan kasarnya gitu. Nah, itu kalau dia istri saya itu ibu saya merawat ibu saya, dia itu malah marah-marah karena nggak cocok deh. Misalnya nyucinya, kan ibu saya kan ya juga stroke selama 4 tahun yang rawat istri saya. 4 tahun itu kadang itu kan yang namanya stroke itu kan kadang beol itu kan di tempat dan di tempat. Nah, itu kan sama istri saya itu cuciannya biasanya kotorannya itu kaki dulu, habis bersih nanti tangan. Nah, ayah saya marah-marah kemarin itu barusan ya, ibumu yo mati gara-gara bojomu kuwi, gitu. Dan apa? Lah ndek bene mbah pakaiane ibumu karo sikil karo yang banyak-banyak lah. Setelah benci itu ibu saya meninggal. Kemarin itu ayah saya pulang dari pacarnya itu, pulang ke rumah kita, ke rumah saya. Karena kenapa pulang aku nang kono ora betah. Lah kenapa enggak betah? Aku dipukuli. Nah, terana yen mbok nom yo ngono kuwi aja apik simbokku to, Pak. Kula ngeten. Iya, aku arep nang kene, Gus. Sekarang gini aja, bukannya aku ngakai, anak kamu itu kan 9. Terus yang di desa itu ada 4. Kamu ikut siapa aja. Nanti kalau sama saya nanti nggak cocok ya, saya gitu. Apalagi sama istri saya di rumah sini kamu ikut nanti padu wae. Enggak Gus, saya tetap ikut sama kamu. Lah gimana engkau sama istriku?
enggak, bojomu saiki apik karo aku. Ternyata gini, saya pahami gini, dulu aja ibu saya itu meninggalnya itu ibaratnya nggak mau lepas dari saya dan keluarga, karena dulu itu ibu saya itu mau diajak kakak saya, ya kakak saya kan masih 8, itu nggak ada yang mau, nggak ada mau ibu, pokoknya saya mati urip aku melok kowe Gus, ibu saya. Nah sekarang ayah saya juga gitu. Wah, alhamdulillah kita tenanan ora kayak saya itu. Wah, apalagi setelah ngaji ini benar-benar keluarga kami berubah semua. Termasuk ayahnya juga. Termasuk ayah. Tapi kan saya kan tidak ngomongi ya kowe ngene iki kowe dosa ngene ra bener, saya enggak dengan tingkah berbuat laku itu dengan tingkah laku saya. Misalnya suatu contoh, dia marah-marah sama saya diem aja. Istri saya ini yang sering-sering dimarahin sama ayah kami, dia juga cuman diem aja. Tapi kan dengan ada hidayah itu, dia punya permasalahan dengan istrinya yang baru itu, ternyata dia baik sama keluarga saya. Apalagi sekarang apa-apa Agus, milih saya sama saya, padahal anaknya kan banyak, mantunya kan banyak, anak mantu kan semua cewek semua, yang cowok cuma 1, 9 itu ceweknya 1 ya. Malah milih istri saya. Ayah juga ya gitu ya, mungkin ini dapat ibaratnya dapat ilmu lah, dek kita itu dipilih sama orang tua. Kalau dulu itu hadis sama ibu, kalau kamu tidak masuk neraka, masuk surga, kamu itu loh rugi ya. Yang itu kalau tidak bisa bersama orang tua, kamu tidak masuk surga, kamu rugi gitu. Makanya kami dengan istri saya berusaha maksimal. Kami tidak, saya itu kalau pengajian surat apa ayat apa itu saya agak lupa, tapi kalau ngomong itu agak lupa, tapi ingat maksudnya itu kalau taubah, apa jenenge mau tobat itu surat taubah ayat berapa itu ada itu. Saya kalau nggak buka itu juga lupa. Ya, baik, kita buka di telepon. Mas sebelum, dan kita buka untuk SMS. SMS berikutnya, gimana tanggapan teman-teman? Apakah teman sudah diajak ngaji? Adakah ternyata teman-teman yang tertarik juga dengan jejaknya Pak Agus ini? Teman yang mana dulu? Teman kerja, teman di antaranya teman-teman yang suka mabuk tadi? Kemungkinan belum ada ya. Cuman saya kan menghindar. Kalau ada cokek itu saya jagongnya bukan pas ada cokek. Nanti kalau waliman maghrib itu saya datang. Kadang itu maghrib itu teman-teman juga masih ada nyambung itu ketemu sama saya. Dia Gus sini minum ayo. Disi aku sing marahi kowe, ayo rene. Wes enggak, saya begini gitu. Tangan saya sholat gitu. Ya, dia wah kemaki saiki. Dia juga udah diam. Kowe ora tanggung jawab Gus, aku udah gitu. Enggak seperti itu ya. Ya kemungkinan kurang berani atau malu apa gimana, enggak berani. Kalau enggak saya ajak berantem Oh iya, ini ada juga temannya di Masaran ini. Piye kowe kok iso insaf, berarti saiki kowe wis tobat, aku kancamu Masaran gitu. Siapa ini? Alhamdulillah teman saya ada yang mendengarkan ya, alhamdulillah ya. Kemudian dari Rusmi di Banjarnegara, Pak Agus mulai apa ya, ngaji tahun berapa dan menikah tahun berapa? Ngaji tahun 2008. Akhir menginjak 2009. Nah, menikahnya tahun 2001. Ya. Kemudian mungkin ini sudah ada di penghujung acara, Pak. Bisa disampaikan pada saudara-saudara kita
atau kepada sanak kerabat kita yang saat ini mendengarkan, ataupun teman sejawat yang ada di teman kerja Bapak, bahwa seperti inilah perjalanan Bapak, dan alhamdulillah ternyata dengan sesuatu yakni hasil ngaji tadi Bapak sehingga tersadar dan kini mencoba untuk memperbarui kehidupan Bapak. Silahkan Pak. Iya, khususnya untuk keluarga saya dulu, mudah-mudahan saya istiqomah untuk ngajinya ini, dan untuk keluarga saya dulu, keluarga istri saya, keluarga saya, mudah-mudahan dengan perilaku saya sesudah ngaji, mudah-mudahan dia ikut dalam pengajian saya, ya paling enggak ya sadar lah, dengan karena saudara saya itu dewa mabuk semua. Saudara anak 8 itu laki-laki pemabuk semua. Jadi dengan saya awali dulu kan saya yang awali, saya yang ngajak. Sekarang untuk saudara-saudara saya, mudah-mudahan ya tidak mabuk lagi, dengan keluarganya baik, istilahnya ya sholat lah, terutama sholat, karena ada saudara saya juga yang nggak ada sholat, tapi kan saya kasihan. Terus untuk teman-teman saya dulu satu profesi, teman-teman mabuk, ya mudah-mudahan ada yang mendengar. Soalnya gini, desa saya itu satu kecamatan tuh emang kalau dikandani istilah ulama-ulama langsung itu nggak pernah mendengarin, tapi dengan radio kemungkinan besar dia bisa sadar. Makanya kalau saya dakwah itu nggak bisa cukup saya suruh mendengarkan radio MTA FM kalau saya gitu. Mudah-mudahan dengan kalau ingin sadar, ingin kayak saya yang dulu bejat, sekarang mendengarkanlah radio di FM. Karena saya juga tidak bisa baratnya khotbah, nggak bisa, cuman saya menganjurkan kalau ada apa-apa biar hati tenang, cukup mendengarkan radio FM. Tapi jangan mendengarkan sekali 2 kali. Kalau nanti sekali 2 kali teman-teman pasti marah. Pasti marah. Dilanjutin terus aja, satu hari, 2 hari, 3 kali, seterusnya, paling enggak itu rutin lah. Nanti kamu bisa beratnya, mudah-mudahan terbuka hatinya. Baik, Ibu, mungkin ada juga harapan-harapan yang sampai saat ini masih ada dalam hati Ibu kepada Pak Agus khususnya, yang belum sempat disampaikan, mungkin di siang hari ini pun bisa disampaikan. Semoga dalam keluarga kami ngajinya bisa istiqomah. Semoga suamiku biasa istiqomahnya ngajinya biar lanjut, nggak putus gitu. Ya, baik, terima kasih Pak Agus dan Ibu, dan semoga beserta keluarga selalu istiqomah dalam mengaji dan senantiasa rukun dan bisa mengaplikasikan atau mengamalkan hasil kajian. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian hikmah untuk edisi kali ini. Insya Allah kita akan jumpa di perjumpaan selanjutnya. Dan saya Bilal Suradi pamit undur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.